Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawiyah dan kita sekarang masuk di hadis 46. An Abi Burdah an abihi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Burdah, dari bapak beliau yaitu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ilal Yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus beliau yaitu Abu Musa al-Ash'ari ilal Yaman, menuju Yaman, berdakwah di Yaman. Fasa'alahu an asyribatin, maka beliau bertanya kepada Abu Musa tentang asyribatin, minuman tusna'u biha, yang dibikin di Yaman, yaitu minuman-minuman yang dibikin di sana itu apa saja. Faqala wa ma hiya, apa saja minuman yang dibikin di sana? Qala al-bid'u wal mizru, maka beliau mengatakan al-bid'u wal mizru. Faqila li Abi Burdah, maka ditanyakan kepada Burdah, wa mal bid'u, apa itu al-bid'u? Qala nabidul asali, nabid itu sari buah yang dihasilkan dari madu. Wal mizru nabidu syair, nabid yang terbuat dari biji gandum. Faqala, maka Rasulullah mengatakan kullu muskirin haramun, setiap minuman yang memabukkan maka itu haram. Kharrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang beberapa minuman yang diharamkan, al-bid'u wal mizru, karena dua minuman itu memabukkan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau dalam syarahnya beliau mengatakan, hadal hadis, hadis ini aslun fi tahrimi tanawuri jami'il muskirat, pondasi, yaitu hadis yang merupakan pondasi tentang haramnya mengkonsumsi semua yang memabukkan. Al-mughattiyati lil aqli, yang bisa menutupi akal manusia, sehingga dinamakan dengan al-khamr. Khamr itu nanti secara bahasa at-taghtiyah, menutup, yaitu maksudnya menutup itu menutup akal, sehingga akalnya bisa ditutup dan bisa hilang dengan khamr itu. Dan khamr telah kita jelaskan, khamr itu diharamkan oleh Allah Ta'ala itu di Madinah, dan itu pun bertahap. Diharamkan khamr itu bertahap, tidak langsung diharamkan awal kali Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, tetapi diharamkan itu nanti secara bertahap. Kalau kita membaca di Al-Quran, maka nanti kita mendapatkan Allah membicarakan khamr dan judi itu ada 3 ayat. Ada 3 ayat yang itu berbeda-beda, sehingga nanti dari 3 ayat ini kita akan faham bahwa pengharaman khamr itu bertahap, yaitu tidak langsung sampai para sahabat mengatakan jika seandainya
perkara yang Allah turunkan itu haramnya khamr, maka kita tidak bisa tidak bisa meninggalkan, kita tidak bisa masuk Islam karena iman kita belum kokoh. Maka pertama yang dibahas oleh Allah itu tentang iman dulu, sampai kokoh di Mekah 13 tahun. Setelah itu Rasulullah ke Madinah. Di Madinah baru ada tahapan pengharaman, itu bertahap, tidak langsung diharamkan, tetapi bertahap. Tahapan yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Di tahapan ini belum jelas Allah itu mengharamkan, cuma Allah hanya mengajak kita untuk berpikir, menimbang-nimbang antara maslahat dari khamr dan madharatnya. Rupanya lebih berat, lebih besar madharatnya daripada manfaatnya. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang datang kepada engkau ya Rasulullah bertanya kepada engkau tentang khamr dan maisir, judi. Qul fihima ithmun kabir, katakan di dalam dua perkara itu ada kejelekan yang besar. Wa manafi'u linnas, demikian juga ada banyak manfaat. Ada banyak manfaat bagi manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Ketika diturunkan ayat ini, Allah belum tegas dalam mengharamkan khamr, tetapi Allah masih mengajak diskusi kepada kita tentang khamr dan judi, timbang-timbang. Memang ada manfaatnya, khamr dan judi itu ada, tetapi kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian nanti setelah ini berjalan waktu sampai ada kejadian di mana ada seorang sahabat sholat dalam kondisi mabuk. Akhirnya bacanya kacau. Setelah itu Allah Ta'ala turunkan fase yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekati sholat dalam kondisi kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Ketika diturunkan ayat ini, sudah mulai ada pengharaman khamr, tetapi pengharaman khamr itu dalam kondisi tertentu saja. Yaitu kapan itu? Ketika sedang sholat. Sehingga ketika kita sholat itu kita tahu apa yang kita baca. Nanti berjalan waktu lagi seperti itu sampai Umar bin Khattab itu nanti datang ke Rasulullah SAW, kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, tolong minta kepada Allah jelaskan secara gamblang kepada kita khamr itu apa, hukumnya itu apa gitu, karena nggak jelas dari awal itu. Sampai akhirnya Umar bin Khattab sering berdoa kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, tolong jelaskan kepada kami hukum khamr secara tegas. Akhirnya setelah itu diturunkan ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, di sini tegas sekali sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, judi, wal ansabu, berhala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, kalau azlam itu mengadu nasib. Min amali syaiton, itu semuanya termasuk perbuatan syaiton. Fajtanibu, tinggalkan semua perbuatan itu. Yaitu perbuatan khamr, judi, mengadu nasib, itu semuanya ditinggalkan. Itu Allah Ta'ala jelas sekali, tegas sekali mengatakan bahwasanya khamr itu sekarang sudah diharamkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan di ayat setelahnya, kenapa kok khamr itu sama judi itu tegas sekali hukumnya haram, yang mana sebelumnya masih hukumnya meragukan.
Maka dari perjalanan orang yang minum khamr, perjalanan orang yang judi, itu lebih banyak mandorotnya daripada kebaikan. Akhirnya permusuhan, percekcokan, itu semuanya ada pada khamr dan judi. Maka setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan alasan kenapa Allah itu haramkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu pengen menimpakan kepada kalian kebencian dan permusuhan dalam minum khamr kalian dan judi kalian. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Dan syaitan itu pengen menghalangi kalian untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan untuk sholat. Fal antum muntahun. Setelah itu di sini tegaskan sama Allah Ta'ala, maka berhentilah kalian semua. Sekarang sudah selesai, tidak boleh lagi namanya minum khamr. Ketika diturunkan ayat ini, maka jelas bahwasanya khamr itu hukumnya haram dan judi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena tidak ada ayat lagi yang menghapus tentang hukum ini. Akhirnya nanti ketika diturunkan ayat ini, maka para sahabat mereka pulang ke rumah-rumah mereka. Kemudian mereka mengambil simpanan-simpanan khamr yang mereka simpan di tanah-tanah, kemudian mereka bongkar, kemudian mereka pecah di jalan-jalan. Sampai jalan Medina itu banjir khamr. Dan itu kapan diturunkan ayat terakhir tentang haramnya khamr secara mutlak itu? Para ulama mengatakan itu diturunkan tahun 3 Hijriah. Diturunkan pada tahun 3 Hijriah setelah perang Uhud. Pulang dari perang Uhud itu nanti baru diharamkan. Nah, jadi intinya di sini kalau kita pahami di sini berarti intinya tegas sekali Allah Ta'ala, demikian juga Rasulullah SAW tentang masalah minuman khamr yang awalnya itu memang masih meragukan. Awal-awal malah belum diharamkan. Kenapa? Karena terlalu banyak kerusakan dari khamr ini. Bahkan kata para ulama itu mengatakan khamr itu, yaitu orang mabuk itu dinamakan dengan ummul khaba'ith. Dinamakan dengan ummul khaba'ith. Induknya semua kerusakan. Khamr itu dinamakan dengan ummul khaba'ith. Induk dari semua kejelekan yang ada. Semua dosa dan maksiat itu induknya itu adalah khamr itu. Karena kalau sudah orang itu minum khamr, dia nanti akan membunuh. Kalau sudah minum khamr, nanti dia akan mencuri. Kalau sudah minum khamr, dia akan mengatakan kalimat kufur dan yang lainnya, bahkan memperkosa dan yang lainnya. Sehingga para ulama mengatakan khamr itu ummul khaba'ith. Induknya semua dosa dan maksiat itu khamr. Oleh itu di sini Allah tegas sekali mengharamkan khamr. Kenapa? Karena dari khamr ini semua kerusakan itu ada. Semua kerusakan itu ada karena khamr. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya khamr itu diturunkan keharamannya itu ketika di Madinah. Diharamkan ketika di Madinah dan banyak sekali kerusakan sampai akhirnya tegas sama Allah Ta'ala diharamkan. Dan berkaitan dengan khamr, kalau kita perhatikan, yaitu kenapa kok khamr itu sampai akhirnya tegas datang dari Allah Ta'ala larangan khamr, demikian juga judi. Karena alasan khamr dan judi itu diharamkan itu karena menghalangi manusia itu untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Menghalangi manusia untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Sehingga dengan orang itu minum khamr, demikian juga dia itu main judi, akhirnya orang itu tidak bisa berzikir kepada Allah Ta'ala. Akhirnya setelah itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan khamr itu nanti terbuat dari banyak sekali. Jadi khamr itu nanti dari apa sih khamr itu dibuat? Khamr itu dibuat dari banyak sekali. Maka kita tidak melihat kepada asal muasalnya. Jadi dari bahan pokoknya itu apa? Bukan. Tetapi kaidah Rasulullah mengatakan kullu muskirin haram. Kaidahnya setiap yang muskir, setiap yang memabukkan, maka itu haram. Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram.
Dan semua yang memabukkan itu diambil dari semua macam benda. Dari semua macam benda. Kalau tadi kita sebutkan dalam hadis yang kita bahas itu, yaitu ada namanya al-bid', ada namanya al-mizru. Kalau bid' itu minuman memabukkan tetapi terbuat dari madu. Jadi madu dicampur dengan air, kemudian diudak, kemudian disimpan. Nanti akan terjadi fermentasi sampai akhirnya nanti memabukkan. Bahan pokoknya apa? Bahan pokoknya madu. Sedangkan al-mizru, mizru itu minuman memabukkan, tapi bahan pokoknya itu gandum, biji gandum. Biji gandum dicampur dengan air, kemudian diudak, kemudian dibiarkan. Maka nanti akan terjadi fermentasi. Kenapa terjadi fermentasi? Karena buah-buahan, biji-bijian itu ada kandungan alkohol. Ketika dicampur dengan air kemudian dibiarkan, maka nanti akan terjadi proses fermentasi. Ketika terjadi fermentasi, maka nanti akan sampai tingkatan di mana minuman itu kalau diminum akan memabukkan. Setelah itu nanti dinamakan dengan khamr. Dan pendapat yaitu memang di sini walaupun ini masalah khilafiyah, itu intinya sepakat ulama bahwa minuman khamr memabukkan itu hukumnya haram. Sampai disebutkan oleh Imam, dinukilkan sama Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan ijma ahlul ilmi bil hadits ala sihhati, sepakat ulama akan sahihnya hadis tadi, yaitu hadisnya sampai mutawatir tentang haramnya khamr. Tapi nanti setelah itu para ulama berbeda pendapat tentang yang dinamakan khamr yang haram itu dari bahan apa. Itu terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, disebutkan sama Imam Rajab belum mengatakan wa ila hadzal qaul dhahaba jumhur ulama'il muslimin. Untuk pendapat ini, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa kita tidak melihat kepada bahan pokoknya. Mau apa saja yang penting itu memabukkan, maka itu khamr yang diharamkan. Maka beliau mengatakan ini pendapat jumhur ulama dari sahabat, tabi'in, wa man ba'dahum min ulama'il ansar, demikian juga ulama-ulama berikutnya, wa huwa madzhabu Malik, dan itu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, wal Laits, Imam Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq, Muhammad bin Hasan wa ghairihim. Muhammad bin Hasan itu muridnya Imam Abu Hanifah. Wa huwa mimma ijtama'a 'alal qawli bihi ahlul madinati kullihim, dan pendapat ini kayak seakan-akan ijma'nya penduduk Madinah, yaitu penduduk Madinah itu seakan-akan mereka sepakat dalam masalah ini. Ini pendapat yang pertama, pendapat cuma. Jadi masalahnya di sini fahami ya, khilafnya itu di mana. Jadi sepakat ulama bahwasanya setiap khamr atau khamr itu haram. Jadi khamr itu haram, itu sepakat karena ayatnya jelas, hadisnya jelas. Tapi nanti dari ini ada masalah khilafiyah di antara mereka, yaitu apa? Khamr yang Allah haramkan itu dari bahan apa? Nah, itu yang menjadi khilaf. Kalau jumhur mengatakan dari semua bahan. Dari semua bahan, mau korma, mau madu, mau anggur, mau gandum, mau apa saja. Termasuk kita yang di Indonesia ada durian, ada apa saja buah-buahan, sama saja. Yang penting standarnya memabukkan. Ini pendapat jumhur, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Demikian juga muridnya Imam Abu Hanifah. Tapi sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, demikian juga sebagian ulama Ahlul Kufah. Ahlul Kufah, Kufah itu ya tempatnya Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan innal khamra innama huwa khamrul inabi khosatan. Kalau mereka mengatakan yang dinamakan dengan khamr yang diharamkan itu jika bahan pokoknya itu cuma anggur. Berarti kalau khamr itu dari madu, dari kurma, atau kita dari durian, dari buah-buahan, itu kata mereka nggak diharamkan. Maka beliau mengatakan wama adaha, selain dari anggur, fa innama yahrumu minhul qadru ladzi yuskir. Nah, jadi fahami nih. Jadi fahami.
Jadi kalau kata mereka itu, ini kalau pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama fahami, yang saya ucapkan fahami. Pendapat yang pertama, pokoknya namanya khamr itu minuman yang memabukkan dari semua jenis. Terus kalau mau diminum sedikit maupun banyak, mabuk maupun tidak, haram. Kalau yang pendapatnya Imam Abu Hanifah, demikian juga ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan innal khamra innama huwa khamrul inab khosah. Khamr yang Allah haramkan, yaitu yang diharamkan makan sedikit maupun banyak, itu adalah yang dari anggur. Sedangkan selain anggur, maka diharamkan kalau memabukkan. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Bukan berarti hukumnya halal, bukan. Hukumnya itu halal kalau tidak mabuk. Tapi kalau mabuk, saya minum, misalkan orang minum khamr terbuat dari kurma sampai saya mabuk, berarti haram. Tapi kalau tidak mabuk, enggak. Tapi yang diharamkan itu mabuk maupun tidak, itu kalau khamrnya itu dari anggur. Kalau khamrnya itu dari anggur, mau sedikit maupun banyak, orang yang minum mabuk maupun tidak, maka itu hukumnya haram. Ini bagi mereka. Setelah itu saya ucapkan, sebutkan ucapan beliau. Ini yang diucapkan sama Imam Rajab. Beliau mengatakan, wa ma zala ulama'ul amsar yunkiruna dzalika alaihim. Dan senantiasa ulama-ulama kita membantah pendapat ini, yaitu membantah pendapat yang mengatakan seperti yang bedakan antara anggur dengan yang lain. Wa in kanu fi dzalika mujtahidina maghfuran lahum. Beliau mengatakan walaupun ulama-ulama yang mengatakan seperti ini, mereka itu seorang mujtahid, mereka diampuni kesalahan mereka kalau mereka salah, dan mereka mendapatkan satu pahala. Wa fihim khalqun min a'immatil ilmi waddin. Bahkan beliau mengatakan di antara orang yang berpendapat seperti ini adalah ulama-ulama rujukan dalam agama, yaitu yang mengatakan bukan orang-orang sembarangan, Imam Abu Hanifah dan yang enggak main-main. Qala Ibnu Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, ma wajadtu fin nabidhi rukhsatan fi ahadin sahihin illa an Ibrahim. Beliau mengatakan, kata Imam Abdullah bin Mubarak, saya tidak pernah mendapatkan seorang yang memberikan keringanan minum khamr yang bukan dari anggur, kecuali hanya dari Ibrahim An-Nakhai, yaitu pendapatnya Imam Ibrahim An-Nakhai. Kemudian beliau mengatakan, kata beliau, wa kadzalika anqara al-Imam Ahmad ayyakuna fihi syai'un yasih. Tetapi Imam Ahmad mengingkari dalam kitab beliau, waqad sannafa kitab al-ashribah. Beliau menulis kitab ashribah dalam kitab sahihnya itu, yaitu beliau mengingkari penisbatan pendapat itu kepada Imam Ibrahim An-Nakhai. Nah, jadi intinya di sini, kita katakan ulama yang mengatakan seperti ini itu mereka pendapatnya sangat-sangat lemah sekali. Nanti dibantah panjang lebar sampai Imam Rajab bantah keras sekali. Intinya kita katakan di sini ini khilafiyah, tapi khilafnya dhaif. Jadi nanti kita pahami, kita antum masih harus pahami. Kalau kita semakin lama nanti belajar, nanti ada masalah yang disepakati oleh para ulama, ada masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Dan masalah yang dikhilafkan itu boleh nggak kita ingkari? Maka nanti khilaf itu atau pendapat ulama yang berbeda itu namanya khilaf. Khilaf itu nanti terbagi menjadi 3 macam. Dan nanti yang nakar ini semuanya ulama-ulama kita, bukan kita, kalau kita terlalu lemah ilmu kita. Nanti yang pertama ada namanya khilaf mu'tabar, atau namanya khilaf qawi, yaitu khilaf yang diakui dan kuat sekali khilafnya. Pendapat A, pendapat B sama-sama punya dalil yang kuat. Itu namanya khilaf yang mu'tabar. Kalau khilaf yang mu'tabar itu yang ada cuma toleransi. Boleh gak kita mengingkari orang lain? Gak boleh. Tidak boleh. Tapi kita boleh diskusi ilmiah, dibolehkan. Tapi kalau sampai mengingkari, tidak dibolehkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, khilaf yang kedua dinamakan dengan khilafun dhaif. Khilaf ada, ulama yang berpendapat berbeda itu ada, cuma khilafnya lemah sekali. Nah, khilaf yang lemah seperti ini boleh kita ingkari dengan keras, tapi tidak boleh disesatkan. Bahkan kita meyakini apa? Bahwasanya mereka ulama-ulama yang berpendapat seperti itu
mereka kita katakan seorang hakim yang keliru dalam ijtihad. Mereka mendapatkan satu pahala, dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi boleh kita itu membantah mereka. Kita itu boleh membantah mereka, mengingkari mereka boleh. Kemudian ketiga, nanti yang ketiga dinamakan dengan zallatul alim. Yang ketiga dinamakan dengan zallatul alim, tergelincirnya seorang ulama dalam fatwa. Ada seorang ulama berpendapat beda dengan hampir seluruh semua ulama, maka kita katakan itu tergelincir beliau. Maka tidak boleh kita namakan ini masalah khilafiyah. Kita katakan beliau tergelincir dalam bab ini. Misalkan seperti Syekhul Islam yang mengatakan, seperti Imam Ibnu Qayyim Syekhul Islam yang mengatakan bahwa surga, neraka itu tidak kekal dan abadi. Kita katakan ini nggak ada khilaf dalam masalah ini, sepakat ulama. Terus kalau orang mengatakan, kan tapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Qayyim seperti itu namanya zallatul alim, ketergelinciran seorang ulama. Sehingga tidak boleh kita namakan ini masalah khilafiyah. Ya, faham? Jadi nanti bisa siapa yang menakar-nakar seperti itu, nanti yang menakar itu ulama-ulama kita. Ini masuk dalam khilaf yang qawi atau mu'tabar, atau khilafnya lemah, atau zalatul alim, itu nanti ulama-ulama kita yang nanti akan menyebutkan seperti ini. Dan disebutkan sama Imam Rajab, beliau mengatakan pendapat ulama-ulama ini sangat lemah sekali. Kenapa lemah sekali? Karena kalau kita perhatikan dalam hadis yang kita bahas ini, kan kita bahas hadis ini, yang kita bahas itu kan haramnya orang-orang Yaman. Abu Musa al-Asy'ari itu menyebutkan orang Yaman diharamkan sama Rasulullah itu. Dan mereka itu apa? Minuman mereka itu terbuat dari anggur, terbuat dari madu, dan terbuat dari gandum. Bukan terbuat dari anggur. Ya, bukan terbuat dari anggur, dan itu pun diharamkan sama Rasulullah SAW. Sehingga lemah sekali pendapat yang mengatakan seperti ini, lemah. Kalau kita melihat nanti beberapa riwayat menunjukkan bahwa di Madinah itu, yaitu orang-orang Madinah, kalau orang Madinah mereka itu memiliki khomer yang terbuat dari 5 bahan pokok. Kalau penduduk Madinah 5, kalau Yaman tadi 2. Seringnya orang Yaman itu bikin khomer itu dari 2. Dari madu, yang paling terkenal itu madu Yaman, namanya madu sidr. Kemudian yang kedua madu terbuat dari biji gandum. Sedangkan kalau orang-orang Madinah itu mereka biasanya membikinnya dari 5. Mereka itu bikin dari 5 bahan pokok. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan nazala tahrimul khamri, diturunkan ayat untuk haramnya khamr. Wa inna bil madinati yauma idzin la khamsatu asyribatin, dan di Madinah waktu itu mereka itu biasa bikin khamr dari 5 jenis. Ma minha syarabul inab, beliau mengatakan bahkan 5 jenis ini anggur itu bukan kebiasaan penduduk Madinah. Makanya ini termasuk bantahan terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan tadi yang mengatakan hanya anggur. Kenapa? Orang Madinah itu nggak kenal anggur. Khamr dari anggur itu mereka nggak kenal. Terus apa khamrnya mereka itu? Jadi khamrnya mereka itu, jadi ma minha syarabul inab, tidak ada diantaranya itu terbuat dari anggur. Jadi sebagian malah mengatakan nggak dikenal. Khamr dari anggur di Madinah itu nggak dikenal. Biasanya apa? Biasanya itu dari kurma. Kenapa? Karena Madinah itu paling banyak penghasil kurma. Nah itu kata sebagian sahabat, Anas bin Malik, beliau mengatakan hurrimat alainal khamru, diharamkan kepada kami khamr, dikeluarkan Imam Bukhari hadis ini. Hina hurrimat wa ma najidu khamral a'nabi illa qalila, dan kami di Madinah tidak mendapatkan khamr terbuat dari anggur kecuali sangat sedikit, karena jarangnya buah anggur di Madinah. Wa amatu khamrina al busru wa tamru, kebanyakan khamr kita itu dari busur. Busur itu kurma yang masih mentah, mau matang. Nanti dari busur, kemudian nanti ada rutop, nanti ada tamar. Jadi kalau busur itu sebelum jadi rutop. Biasanya khamrnya kita itu biasanya terbuat dari busur, yaitu kurma yang masih mentah mau matang, kemudian dari tamar, dari buah kurma yang sudah matang. Terus apa khamr yang ada di Madinah itu? Disebutkan dalam riwayat yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qoma Umar ala mimbar.
Umar bin Khattab pernah berdiri di atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, amma ba'du. Kemudian setelah itu, nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsin. Diharamkan khamr dan itu terbuat dari 5 macam. Al-inabu wa tamru wal asalu wal hintati wa syair. Yaitu dari anggur, dari korma, dari madu, dari buah gandum dan biji, yaitu syairnya. Wal khamru ma khamarul aql. Dan khamr itu bukan itunya, yaitu khamr itu bukan ini madu dari anggur, bukan, tetapi khamrnya itu kata Umar apa saja yang bisa menghilangkan akal. Maka itu intinya, ini kita sebutkan di sini intinya bahwa khamr itu bukan hanya apa yang didapatkan di Madinah atau di Yaman, bukan. Mungkin di Yaman mereka pakainya madu, pakainya biji gandum. Orang Madinah pakainya yang paling sering mereka itu pakainya korma. Sedangkan di kita enggak. Kita khamrnya bukan dari anggur, bukan dari korma, bukan dari madu, tapi khamrnya kita dari buah-buahan yang banyak di Indonesia. Terus apa hukumnya? Hukumnya kaidahnya umum, yaitu hukumnya haram. Hukumnya khamr itu hukumnya haram. Dan khamr itu, ini kita telah bahas pertemuan sebelumnya. Saya ingatkan kembali, khamr itu bukan alkohol. Ya, fahami ini, khamr itu bukan alkohol. Ketika kita itu memahami khamr itu adalah alkohol, itu salah fatal. Salah fatal, karena nanti akan ada banyak sekali konsekuensi dari ucapan itu. Kalau seandainya khamr itu alkohol dan khamr itu haram, maka berarti khamr itu tidak boleh dijual belikan. Berarti alkohol kan nggak boleh dijual belikan. Nah, berarti kalau kita beli di apotek alkohol, hukumnya haram. Jadi ada konsekuensinya, panjang nanti konsekuensinya itu. Nah itu kita katakan khamr itu bukan alkohol. Terus khamr itu apa? Khamr itu adalah minuman yang memabukkan. Biasanya kalau minuman itu karena ada zat alkoholnya. Tapi banyak para ulama mengatakan bahwa itu sifatnya umum. Bisa berupa minuman, bisa berupa padatan, bisa berupa makanan, buah-buahan, apa saja. Standarnya apa? Khamr itu adalah segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal. Segala sesuatu yang bisa menghilangkan akal, maka itu dinamakan dengan khamr. Dan telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, sesuatu yang menghilangkan akal, sesuatu yang menghilangkan akal, kemudian nanti diharamkan khamr, maka ketika khamr itu haram, mau ngambil sedikit maupun banyak, maka juga hukumnya diharamkan. Ma askara qali kathiruhu faqalidu haram, kata Rasulullah. Minuman yang ketika banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga hukumnya haram. Maksudnya apa? Maksudnya itu, maksudnya haramnya khamr itu bukan dilihat pada orang yang meminum. Misalnya ada orang dia minum khamr mabuk, oh berarti haram bagi dia. Si yang kedua dia biasa minum khamr nggak apa-apa gitu loh, sehingga dia minum khamr 1 gelas pun nggak ada masalah bagi dia itu. Apakah bagi dia itu hukumnya halal? Enggak, hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena standar haramnya itu karena khamrnya. Karena itu minuman itu khamr, bukan karena orang yang minum itu mabuk atau tidaknya. Maka kalau itu khamr, walaupun diambil sedikit cuma 1 sendok misalkan ya, dibuat campuran untuk makanan masak, maka itu hukumnya juga haram. Hukumnya diharamkan. Kenapa? Karena ketika itu khamr, maka sedikit pun juga hukumnya haram. Nanti dibahas oleh para ilmuwan juga. Terus minuman yang memabukkan itu kadar alkoholnya berapa? Maka kalau di Departemen Kesehatan negeri kita itu sudah menetapkan bahwa minuman yang memabukkan itu standarnya 1% ke atas. Kalau minumannya itu 1%, berarti itu khamr. Di bawah itu belum dinamakan khamr. Maka nabit itu kayak sari buah atau tape. Sari buah itu apa? Misalkan ya, kita punya jus mau jus apa saja lah, buah apa saja, jus durian, jus mangga, jus apa saja itu. Kalau dibiarkan, jus itu nanti kalau dibiarkan
itu nanti akan terjadi proses fermentasi. Nah, proses fermentasi yang pertama itu namanya nabidh. Istilahnya itu nabidh, minuman yang menyehatkan. Mau itu di jus atau cuma dikasih di air saja. Kurma misalkan ya, antum ambil kurma, taruh di wadah, kemudian kasih air, tutup, biarkan saja. Itu nanti akan terjadi proses fermentasi, sehingga kurmanya itu akan mencampur dengan air, bercampur. Setelah itu kan nanti kalau diperas, diminum, itu kan menyehatkan. Minuman yang manis, manisnya itu karena sari buahnya. Itu namanya, istilahnya fase pertama itu namanya nabidh, sari buah. Yaitu sari buah itu nanti akan bercampur dengan air, kemudian airnya kita minum. Itu nanti kalau dibiarkan itu nanti kadar alkoholnya semakin tinggi. Nanti ketika sudah tinggi sampai 1%, maka itu dinamakan dengan khomer. Dinamakan dengan khomer. Antum ngambil sedikit buat minuman, maka hukumnya haram. Nanti kalau minuman ini dibiarkan lagi sampai akhirnya nanti dalam proses fermentasi itu ada namanya istihalah. Istihalah itu apa? Proses alam di mana kadar alkohol hilang dengan sendirinya. Namanya proses istihalah. Istihalah itu jadi alam ini akan merubah. Namanya istihalah. Istihalah itu alam akan merubah. Sampai akhirnya apa? Dibiarkan itu sampai nanti kadar alkoholnya hilang. Sehingga sudah tidak ada lagi kadar alkoholnya, nggak ada. Maka ketika sudah hilang itu dinamakan dengan cuka. Dinamakan dengan cuka. Maka proses untuk bikin cuka alami itu harus melewati fase khomer. Dan kata para ulama itu, cuka itu kalau kita belajar fikih nanti, cuka itu boleh dimakan kalau istihalahnya itu yang menghilangkan kadar alkoholnya itu adalah alam. Yang menghilangkan itu alam. Tapi kalau yang menghilangkan itu karena kita yang ngolah sampai akhirnya kadarnya hilang, maka itu tetap hukumnya khomer. Kenapa? Karena mesti ada beberapa sisa yang nggak berubah. Misalkan ini sudah jadi khomer, setelah itu kita peras, kemudian diambil sampah-sampahnya, kemudian ini dibiarkan lagi. Setelah itu nanti hilang atau diolah atau dipanaskan atau yang lainnya, maka hukumnya tetap haram. Karena yang merubah tangan kita. Tapi kalau yang merubah itu alam yang merubah, maka nanti jadinya cuka. Dan Rasulullah mengatakan makanan yang paling saya cintai itu cuka. Yaitu kayak lauk yang paling saya cintai untuk makan itu cuka. Tapi maksudnya cuka yang asli, cuka yang alami, yang itu harus melewati fase fermentasi sampai akhirnya menjadi khomer, setelah itu berubah menjadi cuka. Nah, jadi nanti intinya gini, fermentasi ini nanti akan berjalan dari sari buah atau namanya nabidh berubah jadi khomer, setelah itu nanti alkoholnya itu hilang. Kalau sudah hilang nanti proses menjadi cuka. Nah, jadi intinya fahami bahwa khomer itu segala sesuatu yang memabukkan. Dan yang memabukkan itu maksudnya memabukkan itu apa? Menghilangkan akal. Memabukkan itu maksudnya apa? Menghilangkan akal. Semua yang bisa menghilangkan akal, maka itu namanya khomer. Baik itu minuman, atau makanan, atau buah-buahan, biji-bijian, atau daun, atau bau, atau asap, sama saja. Suntikan, sama saja. Maka itu nanti narkoba itu haramnya itu kenapa narkoba itu diharamkan? Karena narkoba itu khomer. Narkoba itu khomer. Kenapa? Karena sama-sama memabukkan. Tapi yang perlu difahami di sini, haramnya narkoba itu tidak memakai dalil Al-Quran dan hadis. Kenapa nggak pakai Al-Quran dan hadis? Karena narkoba model sekarang zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yaitu masalah dalam hadis itu tidak ada. Memang ada beberapa isyarat. Ada beberapa isyarat dalam sebuah riwayat, di mana isyarat ini kata para ulama itu sebagai isyarat bahwa yang dimaksud itu adalah mukhadir. Mukhadir itu narkoba. Itu adalah narkoba. Tapi maksudnya itu apa? Penyebutan namanya narkoba atau mukhadirat kalau dalam bahasa Arabnya itu tidak ada sama sekali dalam Al-Quran maupun hadis.
Yang ada itu cuma penyebutan khomer. Yang ada cuma penyebutan khomer. Maka nanti ada namanya dalil dinamakan dengan qiyas. Dalil yang dinamakan dengan qiyas. Jadi qiyas itu analogi. Kalau kita membaca fikih nanti ada namanya dalil muttafaq. Dalil yang disepakati para ulama bahwasanya itu bisa jadi dalil. Itu yang disepakati cuma 4. Dalil yang disepakati itu cuma 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Selain itu nanti khilafiyah. Contohnya misalkan adat penduduk Madinah. Imam Malik mengatakan itu bisa jadi dalil. Tapi kalau yang lain mengatakan enggak bisa. Jadi nanti ada beberapa dalil yang itu dikhilafkan oleh para ulama. Ini apa hukumnya? Tapi yang disepakati 4 ini: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas itu apa? Qiyas itu hanya berlaku dalam masalah dunia. Tidak bisa berlaku untuk urusan ibadah. Maka nggak ada namanya qiyas dalam masalah ibadah, nggak bisa. Qiyas itu apa? Qiyas itu kita mendapatkan, jadi rukun qiyas itu nanti ada 4. Ini saya gambarkan sedikit ya, maksudnya biar tergambar bagaimana ulama itu mereka itu menetapkan sebuah dalil atau sebuah hukum dari dalil yang ada. Jadi nanti qiyas itu harus ada 4 perkara. Yang pertama asal, kemudian furu, asal, kemudian furu itu cabang, kemudian ada illah itu motif. Kenapa yang asalnya itu diharamkan misalkan itu. Kemudian yang ketiga nanti ada penyamaan hukumnya. Jadi ada 4 ini. Nah, sekarang ini saya contohkan misalkan tentang masalah narkoba. Yang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis itu cuma haramnya khomer. Haramnya khomer. Tidak ada penyebutan narkoba. Maka kita katakan haramnya khomer itu namanya asal hukum. Hukum asal. Setelah itu haramnya khomer itu kenapa diharamkan? Maka kita harus cari motifnya. Kenapa alasannya diharamkan itu apa? Akhirnya dicari nanti para ulama, kenapa kok diharamkan? Maka di situ nanti ada illah. Ilahnya kenapa khomer itu diharamkan? Karena menghilangkan akal. Nah sekarang cabang itu khomer, narkoba yang akan kita bicara. Khomer hukumnya haram jelas. Narkoba itu hukumnya apa? Nah, tinggal kita lihat sifat haramnya khomer, yaitu menghilangkan akal, itu ada pada narkoba enggak? Oh ada, sama. Walaupun bentuknya berbeda, sama. Ah, berarti kita katakan narkoba disamakan hukumnya dengan hukum khomer yang jelas keharamannya. Kenapa? Karena sama dalam illah. Illah itu penyebab haramnya khomer. Khomer itu haramnya kenapa? Karena seperti itu, berarti disamakan. Disamakan, maka itu berarti khomer itu haram. Demikian juga narkoba itu hukumnya haram. Kemudian nanti berkaitan masalah khomer dan narkoba, ini penting juga dibahas juga sama Imam bin Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan ucapan beliau, bagus rinciannya beliau. Wa alam annal muskir al-muzila lil aqli nau'an. Ketahuilah bahwasanya khomer atau yang memabukkan, yaitu perkara yang menghilangkan akal. Yaitu muskir itu sesuatu yang memabukkan. Maksudnya memabukkan itu apa? Menghilangkan akal. Maka beliau mengatakan itu terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, maka nafihi ladzatun wa tarbun. Yang pertama, orang minum itu untuk menikmati. Jadi ada sebuah kenikmatan. Demikian juga ada namanya tarbun. Tarbun itu kayak ngeliyengnya itu apa namanya? Ngeflay-nya kok gitu. Nah itu. Ya paham ya? Jadi ada kelezatan, orang mencari kelezatan dan orang itu ngeflay gitu. Akhirnya apa? Akalnya itu kayak terbang-terbang lah. Enggak tahu juga, saya belum pernah minum masih itu. Tapi katanya kayak gitu, ngeflay katanya itu. Nah, jadi ada itu. Jadi ada kelezatan yang didapatkan. Orang minum itu untuk mencari kelezatan gitu. Dan ngeflay-nya yang dicari itu. Maka kalau ini fahadha huwal khamrul muharramu syurbuhu. Ini jelas hukumnya haram secara mutlak. Yang dimaksudkan itu khamr yang diharamkan itu yang seperti ini. Maka beliau mengatakan qala ta'ifatun minal ulama, dan para ulama mengatakan sawaun kana dzalikal muskir jamidan aw mani'an, sama saja yang memabukkan itu, yang menghilangkan akal itu, baik benda padat
Benda padat itu pil misalkan, benda padat. Au mani'an atau benda cair, sirup atau minuman. Wasawa'an kana mat'uman au masyruban, sama saja itu makanan atau minuman jenisnya. Wasawa'an kana min habbin au thamarin au labanin au ghairi dzalika, sama saja itu dari biji atau dari buah atau dari susu atau dari madu, sama saja. Wa adkhalu fi dzalikal hasyishah, boleh mengatakan, dan dimasukkan dalam ini adalah narkoba. Hasyishah itu sebenarnya daun-daunan yang hukumnya disamakan. Kalau yang zaman dulu itu kan biasanya terbuat dari kurma, kemudian madu, dari anggur, diproses, fermentasi, akhirnya menjadi memabukkan. Maka belum mengatakan apa? Sama juga dengan ini adalah hasyishah. Hasyishah itu allati tu'mal min waraqil kinab, yang terbuat dari daun-daun khusus. Daun-daun khusus. Itu kalau disebutkan itu nanti dari, ya kalau kita berarti kan ganja, itu terbuat dari daun ganja, atau kalau mungkin cimeng, ada dikenal nggak cimeng? Ada cimeng, ada nanti daun kecubung, dan yang lainnya semacam-macam lah itu. Jadi ada daun-daun khusus yang itu sering dipakai memang untuk narkoba. Beliau mengatakan, kata beliau, wa adkhalu fi dzalikal hasyishah, dimasukkan dalam ini adalah hasyishah, yaitu hasyishah itu ganja. Ganja allati tu'mal min waraqil kinnab, yang dibuat dari pohon namanya kinnab. Kinnab itu ada sendiri namanya, itu lupa saya namanya apa itu. Wa ghairiha mimma yu'kalu li ajli ladzatihi wa sakrihi, dan yang lainnya, jenis yang lainnya yang orang makannya itu memang untuk mabuk. Orang makan itu untuk mabuk, untuk merasakan ngefly-nya itu, maka itu hukumnya dilarang. Dalam sebuah riwayat dari Abu Dawud radhiyallahu anhu, dari Abu Dawud min hadithi Syahr bin Hausyab an Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, nah Rasulullah SAW an kulli muskirin wa mufattirin, Rasulullah melarang dari setiap yang muskir, memabukkan, wa mufattir, mufattir itu membuat yang ngefly, tubuhnya itu ngefly. Maka beliau mengatakan wal mufattir huwal mukhaddir lil jasad, yaitu narkoba. Wa illam yantahi ila haddil iskar, walaupun tidak sampai mabuk. Walaupun tidak sampai mabuk, tapi kalau sudah sampai ngefly, maka itu hukumnya haram. Walaupun nanti ada saya dapatkan itu termasuk khilaf di antara para ulama itu tentang masalah, kalau di Yaman itu ada namanya kot namanya, kalau di sana sering mengatakan gad atau kot. Kot itu sebuah daun, itu kalau di Yaman itu mahal. Tetapi kalau teman-teman saya yang dari Afrika itu, kalau di Afrika murah. Dan rupanya kalau kata teman-teman sana itu, dulu yang bawa daun itu Abroha. Itu sebenarnya itu daun dari Afrika. Setelah itu dibawa oleh Abroha di Yaman, kemudian orang-orang Yaman pakai. Jadi mereka itu, saya pun kaget juga pertama kali datang ke Yaman tuh kaget. Ini orang pada apa? Ini kok mulutnya, ininya, pipinya itu besar-besar gitu. Jadi mereka itu makan daunnya itu dimakan, dikunyah, tapi nggak dilek, tapi disimpan di pipi. Nanti makan lagi, simpan lagi di sini sampai besar pipinya itu. Sampai saya itu lihat, ini apa sih pipinya besar-besar itu? Kayak orang kalau ibu-ibu itu nginang. Tapi kalau nginang kan daun dari daun itu kan. Itu kan di sini, kalau nginang kan di sini. Kalau ini nggak di pipi sini tuh, besar tuh. Saya itu ini apa? Ini kok kayak gini kan itu. Awal kali saya datang ke Yaman itu. Kemudian di jalan itu kayak kotoran-kotoran kuda itu. Ini apa sih itu? Rupanya bekas dari itu. Jadi nanti kalau sudah minum itu, mereka minum air putih. Kayak aqua kayak itu, kemudian disedot, diserap. Nah, serapannya itu masuk dalam tubuh. Oh, itu nanti ngefly mereka itu. Ngefly, kalau sudah ngefly sampai mereka itu, jadi dengan minum ini mereka itu akhirnya apa? Mereka itu bisa bekerja sampai 5 jam gak tidur mereka itu. Doping, jadi sebagai doping mereka. Demikian juga untuk menghilangkan rasa takut. Makanya kalau mereka perang, kalau sudah kayak gitu ngegat itu perang, nggak ada di antara mereka itu yang takut sembunyi kayak itu, nggak ada. Jadi kayak doping, kemudian untuk menghilangkan rasa takut, ya kayak khamr lah itu. Itu narkoba modelnya itu. Sehingga mereka kalau kerja itu, saya pun terheran-heran dengan mereka. Mereka kalau sudah kerja itu, kalau sudah pakai itu,
sampai saya itu ada ya di dekat pondok itu ada orang Badui. Dia itu biasa menjual beli mobil, ngambil mobil dari Emirat, Qatar, nanti bawa ke Yaman, dijual di Yaman. Itu kata beliau, sering cerita itu, sering ketemu sama kita itu. Dia mengatakan, saya itu kalau sudah ngegat dari Dubai naik mobil lewat jalan tikus itu sampai Yaman nggak tidur. Saya berapa hari? 5 hari terkadang kita itu. Dari mana dopingnya itu? Dari gat itu. Tapi apa hukumnya di sini itu? Ini hukumnya apa ini? Lah di sini kalau beberapa ulama Yaman membolehkan. Karena kata mereka tidak sampai berbahaya. Walaupun fatwa dari guru kami yaitu Syabul Hasan itu mengatakan haram. Haram, tapi kata beliau mengatakan tapi ini beda dengan rokok. Beda dengan rokok. Kalau rokok bahaya bagi kesehatan. Kalau ini kan perlu diteliti bahaya bagi kesehatan atau tidak. Sebagian dokter meneliti itu katanya nggak berbahaya bagi kesehatan. Cuma bahayanya ketika dia itu sampai tidak istirahat, itu yang bahaya. Dopingnya itu bahaya di situ. Dan itu rupanya di puncak itu mulai ada. Dulu sempat viral, dulu itu sempat ramai. Orang-orang Indonesia itu disuruh nanam ya sama orang-orang Arab itu. Katanya apa? Katanya disuruh nanam teh Arab. Kan sempat viral itu sampai ramai kan waktu itu teh Arab. Ya setelah itu diminum sampai artis yang minum itu sampai sempat ramai kan sampai masuk penjara kan gara-gara itu. Akhirnya setelah itu negara Indonesia bikin sebuah undang-undang baru tentang masalah ini. Nah, jadi intinya jadi ini terbuat dari daun-daunan apa saja baik ganja atau yang lainnya itu nanti masuk di situ. Selama dia itu mengkonsumsi itu tujuannya memang untuk mencari kelezatan, maka itu yang diharamkan. Ini yang pertama. Jadi jenis yang pertama yaitu yang pertama orang mengkonsumsi khamr atau dia memakai narkoba tujuannya untuk mencari kelezatan dan untuk mencari tadi yaitu torop-torop itu ngeflay lah itu ya, untuk mencari itu. Maka itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua kata beliau kata Imam Rajab beliau mengatakan wathani yang kedua ma yuzilul aqla wa yuskir. Memakai narkoba atau minum khamr sampai tingkatan memabukkan, sampai hilang akalnya, sampai sarafnya hilang. La li ladzatin fihi wala tarab. Tapi tujuannya bukan untuk menikmati kelezatan atau untuk ngeflay, tapi ada tujuan yang lain. Seperti misalnya apa tujuannya? Untuk berobat. Untuk berobat. Benar nggak? Narkoba kan dipakai untuk itu kan, sistem pengobatan kan. Benar nggak? Bisa nggak? Narkotika apa? Ya kan? Ya jadi itu narkoba, sebenarnya itu narkoba gitu loh. Cuma itu dipakai bukan untuk antum itu pengen tujuannya ngefly itu bukan gitu loh. Nah, kecuali kalau misalkan antum sehat, afiat nggak apa-apa, kemudian minum Badrek 10 misalkan itu ngefly tujuannya itu. Nah, berarti hukumnya nggak boleh. Kenapa? Antum nggak sakit gitu. Ya, tapi ini maksudnya apa? Ini masalahnya itu orang itu sakit. Orang itu sakit. Sampai saya baca itu termasuk obat bagi anak-anak yang autis. Ketika kumat itu pakainya narkoba. Benar nggak? Ganja. Pakai ganja. Jadi supaya sarafnya itu kendur gitu. Ketika dia itu lagi kumat gitu. Nah, sekarang maksudnya di sini pembahasan kita yang di sini itu bagaimana kalau orang itu memakai khamr atau narkoba tapi bukan untuk menikmati. Demikian juga bukan untuk ngeflay, bukan, tapi untuk proses pengobatan. Untuk proses pengobatan. Ini bagaimana hukumnya? Maka beliau mengatakan, kata Imam Rajab, beliau mengatakan faqala ashabuna, teman-teman kami, yaitu teman-teman kami itu dalam mazhab Hambali, karena beliau itu mazhabnya Hambali. Inna tanawalahu lihajatit tadawi bihi, mengkonsumsi itu dengan tujuan untuk pengobatan. Wa kana al-ghalibu as-salamata minhu, dan secara hitung-hitungan atau secara hukum dokter itu nggak ada masalah, tidak berbahaya. Dan itu harus menetapkan orang dokter yang ahli, nggak main-main itu, tidak main-main. Jadi harus dokter itu memberikan resep ini bagi orang itu nggak bahaya, baik untuk jantungnya, ginjalnya dan yang lainnya lah itu. Tapi kalau sampai tingkatan bahaya nggak boleh, karena termasuk bunuh diri nanti kan, merusak tubuhnya kan itu.
Jadi kata beliau yaitu syarat mengkonsumsi khamr atau narkoba itu dua. Pertama, ketika untuk berobat, bukan untuk menikmati. Yang kedua, dokter itu memberikan dosis dengan dosis yang dia itu nggak berbahaya bagi fisiknya. Maka kalau dua syarat ini dipenuhi, maka beliau mengatakan jaza, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Wa in tanawala dzalika li ghairi hajatit tadawi. Tapi siapa yang konsumsi itu bukan tujuan untuk berobat, faqala aktsaru ashabina, maka mayoritas teman-teman kami seperti Al-Qadhi wa Shahibil Mughni, kalau Al-Mughni itu Imam Ibnu Qudamah, innahu muharram, itu hukumnya haram. Li'annahu tasabbaba ila izalatil aqli li ghairi hajatin. Kenapa? Karena itu sama saja dengan menghilangkan akal tanpa udzur. Udzurnya itu karena sakit, tidak ada obat kecuali itu. Faharuma, maka hukumnya diharamkan kasyurbil muskir, seperti halnya orang itu minum minuman yang memabukkan. Nah, jadi intinya jadi pembahasan di sini, kalau orang konsumsi narkoba atau khamr itu, jika dia pengen menikmati atau dia itu pengen mendapatkan fly-nya, ngefly, maka berarti hukumnya haram. Yang kedua, kalau tujuannya untuk berobat, maka nanti boleh dengan dua syarat. Yang pertama, memang tidak ada obat kecuali itu, belum didapatkan obat kecuali itu. Kemudian yang kedua, takarannya itu, dosisnya itu tidak berbahaya bagi fisiknya. Maka kalau dua syarat dipenuhi, maka beliau mengatakan hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan itu nanti yang memutuskan itu, yang menetapkan itu harus dokter yang amanah. Dokter yang amanah. Kalau dokter pun memberikan resep melebihi dosis, maka hukumnya haram. Jadi ibaratnya gini, khamr atau narkoba, narkotika dipakai untuk berobat, itu kayak orang itu makan babi. Ya, makan babi. Jika ada obat yang lain atau makanan yang lain selain babi yang bisa menyelamatkan nyawanya, maka harus dimakan yang itu. Tidak boleh kita langsung pakai babi. Kalau tidak ada makanan yang lain kecuali hanya babi, kalau nggak makan itu mati kita ini, maka boleh makan babi sesuai dengan hajat kadar kebutuhan. Tidak boleh sampai kita menyimpan sampai akhirnya kita sampai kenyang, nggak boleh. Hanya cuma sekedar menegakkan punggung saja. Ya, paham ya? Demikian juga masalah khamr. Khamr hukum asalnya haram. Tapi kalau digunakan untuk obat, maka dilihat apakah tidak ada obat yang lain. Kalau tidak ada, misalkan untuk mematikan saraf, misalkan nggak ada kecuali dengan itu, maka kita katakan dosisnya harus berapa yang dibutuhkan. Oh, dosisnya sekian, maka sekian yang dibolehkan. Lebih dari itu, maka hukumnya tidak dibolehkan, hukumnya haram. Sehingga nanti harus dokter itu benar-benar amanah, nggak main-main dalam masalah ini. Ya, karena ini dinamakan dengan darurat, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan gitu. Itu kalau tidak dengan kaidah yang pasti, maka nanti bisa jatuh pada keharaman. Ya, jadi intinya nanti walaupun memang banyak obat-obat itu yang sebenarnya itu narkoba, narkotika lah, itu narkotika, tetapi itu dipakai dalam medis. Dipakai dalam medis karena memang medis belum mendapatkan cara selain itu. Contohnya misalkan babi atau yang lainnya dipakai untuk obat, maka kita lihat nanti diskusikan lama, seperti kita kemarin masalah vaksin itu kan MUI kan nggak sembarangan langsung mengeluarkan, diskusinya lama sekali kan gitu. Kenapa? Karena ketika vaksinnya itu diolah dengan babi, nah itu yang menjadi masalah itu. Karena memang saya ya ada teman juga yang biasa bikin kayak gitu, seorang dokter itu, ada seorang ustadz yang dia seorang dokter yang biasa bikin kayak gitu. Itu menjelaskan itu bahwa untuk membuat sebuah obat seperti ini itu proses yang paling mudah itu yaitu kayak intinya untuk prosesnya, untuk memprosesnya paling mudah itu dengan babi. Bisa nggak dengan yang lain? Bisa, tetapi prosesnya itu susah gitu. Yang paling mudah itu dengan babi. Lah ini harus datang orang-orang yang ahli yang menakar kadarnya sampai di mana ini. Apakah ada obat selain itu kan? Kalau ada maka bisa dipakai. Kalau tidak ada maka kadarnya harus berapa gitu. Dan di situ yang MUI itu nggak sembarangan untuk melakukan fatwa.
tidak sembarangan. Maka itu ketika sudah keluar fatwa dari MUI itu sudah perjalanan panjang MUI itu. Yaitu kalau MUI misalkan mengeluarkan fatwa ini hukumnya halal, masalah vaksin misalkan, itu sudah perjalanan panjang yang harus dilalui banyak sekali nanti. Itu laluinya itu panjang sekali sampai akhirnya keluar fatwa. Jadi nggak main-main dalam masalah ini. Nah, jadi intinya hati-hati dalam masalah ini, kita tidak sembarangan menggunakan narkotika untuk berobat, itu tidak sembarangan. Ya, seperti sini pembahasan kitab yang berkaitan dengan khomer, demikian juga dimasukkan dalam khomer itu narkotika atau narkoba. Ya, seperti sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain.